Anniversary is not just repeating event. Anniversary is remembering a process. Are we here today? We are here to collect every small pieces. Just like a puzzle, it's always the small pieces that make the big picture. Good morning, the Honorable Kalam Kudus Executive Director, Dr. Anda Riana Setiadi, MPD. And good morning, the Honorable Principal of SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta, Mr. Felix Tian Teknowijoyo, Bachelor of Science. Also, good morning, the Honorable Principal of Kalam Kudus International Program, Miss Elizabeth Yunita Kristianti, SPD. Good morning, all honorable teachers, parents, and our loved students and alumni. Welcome to Kalam Kudus International Program Anniversary Virtual Celebration 2020. It's a great honor for us. I am Miss Yemima Sylvia and Miss Yustiana Sudebyo to be the host of this very special occasion. Sure, it's so great to see that everybody is so enthusiastic today. So now, to bless this occasion, we are going to have an opening prayer delivered by Jason Nathanael from CP2. Jason Nathanael, please. Let's pray together. Dear God, thank you for getting us in this morning. Also wake up in this morning also. God, thank you also for leading IP for 30 years. God, may bless this day's portion with your power. And we ask your knowledge, knowledge and help so we can follow this devotion. Thank you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jason. Now it's our pleasure to invite Kalam Kudus Executive Director to deliver her welcome address. Please welcome Dr. Anda Riana Setiadi, MPD. Selamat pagi anak-anak semua, sungguh senang kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Hari yang cerah seperti 13 tahun yang lalu, ketika kita merayakan pembukaan International Program Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Sungguh ramai. Waktu itu di halaman sekolah kita ada tenda-tenda untuk duduk para tamu dan juga anak-anak. Berbeda sekali dengan hari ini. Hari ini Briana datang ke sekolah, halaman sepi. Masuk tidak ada anak-anak. Tetapi ketika Briana membuka laptop, melihat wajah kalian semua, wow, senang sekali. Semuanya cerah-cerah, tidak ada yang tidak tersenyum loh nih yang wajahnya kelihatan ya. Nah itu ya tersenyum. Nah, apa yang membedakan 13 tahun yang lalu dengan hari ini? Adalah suasana luarnya ya. Tetapi hati kita, kecerahan kita itu tidak ada bedanya ya. Nah, itu menandakan bahwa kita merayakan tahun ini dengan segala keterbatasan tapi cukup meriah. Saya melihat itu di aula mini juga dihias ya. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk kerja keras dari tim ini dan juga antusias dari anak-anak semua. Tema tahun ini luar biasa ya. Bright, brave, breakthrough, blessed ya. Menjadi terang. Tidak hanya terang dari diri kita sendiri, tapi harus menjadi terang. Berani. Berani untuk apa? Untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan ya. Membuat terobosan-terobosan yang berguna bagi orang lain. Dan juga tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Nah, itu semua yang menjadi tema kita tahun ini, dan itu juga akan menjadi sesuatu penggerak dalam diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Anak-anak International Program diberi wawasan lebih bahwa kalian bersyukur untuk mendapat wawasan global yang lebih dari anak-anak yang lain. Nah, itu kita pergunakan untuk menjadi berkat
dan menggarami dunia ini. Ini adalah panggilan kita semua. Jadi kita merupakan bagian dari Sekolah Kalam Kudus, tidak hanya menjadi kelompok yang eksklusif, tidak, tetapi kita menjadi garam dan terang dari keberadaan kita di tempat ini dan juga bagi sesama dan juga bagi masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-13 International Program Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Biarlah kehadiran kita menjadi berkat bagi semua orang. Selamat dan terima kasih. Okay. Thank you very much, Dr. Andariana Setiadi, MPD, for the wonderful speech. And now it's our pleasure to invite the principal of Kalam Kudus Surakarta International Program to deliver her welcome address. Please welcome Miss Elizabeth Yunita Kristianti, SPD. Executive Director Ms. Riana Setiadi, Junior High School Principal Mr. Felixtian Teknomijoyo, parents, teachers, and my dear students, good morning all. I am happy to see the large number of students and parents to participate in our anniversary. Especially thanks to all IP teachers who make this anniversary celebration so special. Since COVID-19 has existed, many things have to be changed, and we have to adapt with the new normal life well, including the way we celebrate our 13th anniversary. Thanks, teachers. This is very special. 24th November 2020 marked exactly the 13th milestone of the existence of our international program. The school had a modest beginning with only 16 students in one level, in one classroom. Look at what God has done. Today, our international program has 74 students and has graduated hundreds of them who are now striving for their further educations and careers. Even we have 2,000 or more than 200 students in the elementary schools. God has indeed been good to us, and we can never stop thanking Him. Join me to say kudos to the proprietor of this great school. I thank the parents for their continuous support as well. Kalam Kudus Christian School International Program will keep striving for excellence, preparing the students for their futures as the future leaders. For you, my students, love life, love hope, be faithful, and build futures more wondrous than you dare to dream. Finally, thank you for all for honoring this celebration invitation. Relax, remain calm, and enjoy the rest of the program to the fullest. Happy anniversary, IP family. Thank you, and God bless you. Thank you very much, Miss Elizabeth Yunita Kristianti, SPD, for the very touching speech. Yeah. And before we continue our event today, we are going to worship God. In Psalm chapter 98, verse 4 says, "Shout to the Lord, all the earth, break out in praise and sing for joy." Therefore, we would like to invite you all to sing with Cheryl from CP2 and Angeline from CP1 as we worship our awesome God together, entitled "With All I Am."
I will worship you. I will worship. Tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami merenungkan firman-Mu, biarlah kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, seperti tema kami saat ini. Untuk kami bisa bercahaya, untuk kami bisa menjadi terang bagi orang lain, kami bisa berani, dan kami juga memiliki terobosan-terobosan yang baru Tuhan, dalam hal-hal yang positif. Bahkan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Siapkan hati kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa merayakan ya anniversary IP. Seperti kata Buriana tadi, kalau 13 tahun yang lalu banyak sekali ya, bahkan ramai sekali mungkin sekolahan kita, tapi saat ini kita tetap ramai di laptop kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama renungkan, dan saya percaya kita bisa melakukannya karena saat Tuhan menyertai kita, Dia akan memimpin kita sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ayat ini sama dengan Mazmur pasal 18 ayat 28 sampai 29 ya. Saya bacakan dalam 2 Samuel. Karena Engkau pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dengan Allahku. Aku berani melompati tembok. Nah, dalam Mazmur ternyata juga ayat ini sama ya. Ternyata Samuel si penulis ayat ini dengan Daud menulis Mazmur, mereka seperti kompakan ya. Mereka menuliskan ayat ini juga. Nah, kita mau belajar hari ini dari Samuel ya. Samuel dia menuliskan ayat ini, dia mengatakan bahwa Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menyinari hidupnya. Mengapa Samuel bisa berkata seperti ini ya? Kalau kita tahu Samuel itu adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan yang dikatakan sebenarnya mandul ya. Dikatakan ibunya itu sebenarnya mandul. Tetapi karena ibunya ini dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa minta seorang anak sehingga dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak yang dikasih nama Samuel tadi. Ya. Secara manusia, kalau namanya seorang anak yang lahir di usia tua, seorang anak yang lahir anak satu-satunya diidam-idamkan ya, yang sebenarnya nggak bisa melahirkan anak, akhirnya punya anak, biasanya apa? Dimanja, ya enggak? Biasanya dimanja. Selain dimanja, pasti nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana, pergi kemana-mana nggak boleh, harus sama ibunya terus gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya di sini lain. Samuel pada saat dia selesai cerai susu, maksudnya sudah tidak menyusui lagi sama ibunya, dia langsung diserahkan kepada Imam Eli. Ya. Diserahkan kepada Imam Eli sejak masa kecil. Jadi otomatis kalau dia diserahkan pada Imam Eli, otomatis dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya enggak? Enggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Perhatian dari orang tua juga enggak dapat, ya. Karena sejak kecil dia sudah diserahkan kepada Imam Eli. Secara manusia, kok seperti ini sih? Aku kan anak yang diidam-idamkan, aku kan anak yang diinginkan oleh orang tuaku, bahkan seharusnya orang tuaku tuh nggak bisa punya anak, tapi ini bisa punya anak dan aku malah dikasih ke orang lain, ya tidak diperhatikan sama orang tua. Nah, secara manusia Samuel mungkin ya, mungkin kalau saya ya itu kayak gitu kali, rasanya enggak suka gitu ya. Tapi Samuel berbeda. Dia
malah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, notabene lingkungan saat itu waktu Samuel bertumbuh dari kecil sampai Samuel bertumbuh menjadi besar, lingkungannya kalau kita lihat lingkungannya bagus enggak? Lingkungannya tidak bagus sama sekali. Kalau kita melihat anak-anak dari Imam Eli itu, mereka bertumbuh dengan kebejatannya, kejahatannya, ya. Bahkan hidupnya itu mengerikan kalau kita mau lihat anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini. Kalau kita mau lihat, kita baca nanti di Samuel, mungkin kalau di rumah nanti bisa baca lagi di Samuel, kita bisa lihat bagaimana perbuatan-perbuatan anak-anak dari Imam Eli ini yang luar biasa jahatnya, ya toh. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan saat itu, saat imam-imam itu mempersembahkan persembahan buat Tuhan, anak-anak Imam Eli itu ambil seperti garpu itu ya, dagingnya diambil langsung dimakan, wah mengerikan sekali. Padahal itu persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu persembahan untuk Tuhan. Begitu mengerikannya anak-anak Imam Eli. Nah, Samuel ini sejak kecil dia bertumbuh dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, secara manusia mungkin dia bisa juga terkontaminasi ya. Bisa juga terkontaminasi melihat hal-hal seperti itu. Bisa juga dia ikut-ikutan seperti itu, ya, ikut-ikutan seperti anak-anaknya Imam Eli. Tetapi apa yang dilakukan Samuel? Bahkan Samuel itu jauh berbeda dengan anak-anak Imam Eli. Samuel itu dia hidupnya berbalik arah ya, 180 derajat berbeda banget dengan anak-anak dari Imam Eli. Kenapa? Manusia itu diberikan Tuhan yang namanya hak bebas, gitu. Kehendak bebas. Nah, kita bisa menggunakan kehendak bebas kita, menggunakan hal yang baik atau yang tidak baik. Saat ini Samuel menggunakan kehendak bebasnya, dia menggunakan dengan hal yang positif. Ya, dia gunakan dengan hal yang positif. Sehingga apa yang dilakukan Samuel tidak seperti apa yang dilakukan anak-anak oleh Imam Eli. Sehingga Tuhan sendiri memanggil Samuel, ya, sampai dipanggil Samuel ya, sampai berapa kali itu? 3 kali ya. Samuel dipanggil oleh Tuhan supaya sehingga Samuel bisa menjadi pilihan Tuhan. Ya, kenapa? Samuel bisa berpikir positif, bisa memilih hal yang positif seperti ini. Padahal lingkungannya tidak mendukung. Ada 2 hal yang membuat Samuel itu bisa berpikir positif seperti ini. Yang pertama, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengenal firman Tuhan dengan sebenarnya. Bagaimana perjumpaan pribadi ini bisa terjadi? Ya, perjumpaan pribadi ini bisa terjadi karena apa? Ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa-doa, lewat persekutuan dengan Tuhan, menyerahkan hati ini kepada Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus belajar untuk kita ada kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama ada kedekatan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan pribadi tadi bisa terjadi karena ada hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ada persekutuan, ada doa pada Tuhan, kedekatan lewat doa-doa. Kemudian pengenalan akan firman Tuhan. Yang kedua pengenalan akan firman Tuhan. Dia bisa mengenal firman Tuhan dengan cara apa? Dia membaca, saat itu Taurat ya, dia baca Taurat, dia baca firman Tuhan, dia baca, dia pelajari, dia mengerti, bahkan dia lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan Daud tadi, firman Tuhan tadi ditulis juga di dalam Daud, dalam Mazmur ya yang Daud tuliskan. Ternyata Daud juga seperti itu. Kalau kita mau lihat, Daud itu seorang yang tidak dipandang. Dia seorang yang tidak dipandang sama sekali oleh orang tua, bahkan saudara-saudaranya. Ya. Saat Samuel datang ke rumah Daud, ke rumah Isai waktu itu, yang ditunjukkan siapa? Bukan Daud yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan kakak-kakaknya yang bodinya keren-keren ya toh. Sispek, maco, gede dhuwur. Bodinya bagus-bagus. Bahkan Daud tidak dipedulikan sama sekali saat Samuel tanya, masih adakah anakmu yang lain? Ini semua anakku. Gitu. Masih ada lagi enggak?
Ayahnya baru ingat, oh iya aku ingat, lupa ya, oh iya aku baru ingat masih punya anak satu lagi, dia masih di Padang ya. Seperti itu Daud tidak dipandang oleh keluarganya, tetapi dia ada kedekatan dengan Tuhan, dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia juga belajar untuk memahami firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa seperti tema ini ya, kita bisa menjadi terang, kita bisa berani, kita bisa memiliki terobosan-terobosan yang baru, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Samuel tadi berani, dia berani mengatakan yang benar, mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada Eli, pada Imam Eli, kepada anak-anaknya. Dia mengutarakan apa yang benar, seperti apa firman Tuhan, dia berani katakan. Walaupun akhirnya ditolak sama keluarga Imam Eli, ya, ditolak oleh anak-anaknya. Tetapi dia berani mengutarakan firman Tuhan, berani menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, dia berani. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang imam. Dia memiliki terobosan yang luar biasa. Dia menjadi seorang imam yang terkenal, yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia nanti mengurapi Daud menjadi seorang raja. Dipakai oleh Daud juga saat pemerintahan Raja Daud. Ya. Dia memiliki terobosan yang luar biasa. Bahkan dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi dirinya sendiri, bukan hanya bagi keluarganya Imam Eli, tetapi bagi bangsa Israel. Dia memiliki terobosan seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita harus seperti itu. Kita harus memiliki terobosan-terobosan yang baru. Kita harus memiliki hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti contohnya tadi Samuel dan Daud. Kita mau belajar seperti mereka. Walaupun lingkungan kita tidak mendukung, walaupun sekitar kita itu tidak mendukung untuk kita bisa menjadi baik, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan menyisakan waktu, ya, tapi belajarlah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Sisihkan waktu untuk Tuhan, untuk kita bersekutu, untuk kita dekat dengan Tuhan. Menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Kemudian baca firman Tuhan. Seperti waktu masih kecil ada lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ternyata itu yang membuat kita bisa memilih yang terbaik. Puji Tuhan, sampai di sini dulu. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan saya percaya Roh Kudus kembali berbicara dalam hati kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi terang, kita bisa memiliki terobosan-terobosan yang baru, bahkan kita bisa berani melawan hal-hal yang negatif dan kita bisa berani menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu, untuk kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi dekat dengan Engkau, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk kami dapat lebih dekat kepadamu Tuhan, lewat persekutuan doa kami, lewat perenungan kami akan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi terang bagi lingkungan kami, bagi sesama kami bisa berani menunjukkan kebenaran firman-Mu, menunjukkan hal-hal yang positif, dan kami bisa melakukan hal-hal yang positif, yang benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memiliki terobosan-terobosan yang baru bagi hidup kami, lingkungan kami, sesama kami, bahkan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus kembali berbicara dalam hati kami sehingga kami bisa melakukan semua firman-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin.
My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as far, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow the thing I believe in. And now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Thank you, Miss Sharon, for the wonderful message. And also big thanks to Cheryl, Angeline, James, and Grace for a beautiful song. Today we learn about God's desire for us to be bright, brave, breakthrough, and blessed. Okay, before we continue our event today, we would like to give you some trivia quiz related to IP. So if you paid enough attention to the previous slide and the previous video, I really do believe that you can do this quite easy. Yeah. So the rule is, first you have to raise your hand and then mention your name. Then Miss Yemima or Miss Yustian will invite you to answer the question. Ya, jadi sekarang saatnya kita main games biar lebih seru. Kalau kalian misalnya tadi mengikuti dengan penuh perhatian dari awal, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang dari kita gitu ya. Semoga nggak ngantuk ya. Semoga nggak ngantuk, betul. Tanya jawab. Peraturannya adalah kalau kalian tahu jawabannya, silahkan klik tombol raise your hand di Google Meet tersebut. Kemudian nanti Miss Yemima atau Miss Yustian yang akan mention nama kalian, baru kalian diperbolehkan untuk menjawab gitu ya. Oke. Are you ready? Yeah, I am ready. Are you ready? Are you ready? Yang ngasih soal sih siap yang jawab. Oh ya, jawab itu ya. Yes. First question ya. Okay, pay attention. Jangan lupa ini hadiahnya sangat menarik sekali Oh ya. iya, hadiahnya menarik. Ini sudah bukan kulkas 2 pintu. Ini Sekarang bukan mobil sport juga. Ini hadiahnya adalah apa Miss ya? Bisa jadi hadiahnya golden ticket atau silver ticket Silver atau bronze ticket. Ya. Lumayan ya. Ya. Number 1, everyone please pay attention. Who is
the youngest teacher in IPKK. Ya. Siapa guru yang termuda di IP? Bukan Mrs. ya, Mrs. kelihatan, udah tua. Ayo, yang paling muda siapa? Ayo, yang paling muda siapa? Sudah ada yang raise your hand? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Kita sebutkan ya. Oh, Hiroshi. Oke. Hiroshi. Please turn on your microphone. Ya. Oke. Miss Amrita. Miss Amrita. Oke, kita tanya ya, Miss Amrita, please come forward. Iya. Apakah betul? Kita tanya. Miss Amrita, please. Atau langsung dibilang gitu? Oh, enggak. Oh, enggak. Jawabannya ternyata Masih, bukan. iya. Ya, bukan itu ternyata. Masih ada yang lebih muda, Nak. Masih ada yang lebih muda dari Miss Amrita. Jangan jawab Mr. Markus ya. Siapa yang? Oh, Ella. Oke, Ella, please turn on your microphone and answer the question. Antara Mr. Samgar sama Mr. Joti. Siapa? Antara Mr. Samgar sama Mr. Joti. Pilih salah satu. Mr. Joti. Siapa? You're the engine that makes all things go, and you always in disguise, my hero. I see your light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Innocent sadness, I don't know if this helps it, but good job, you did a good job, good job. You did a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Good job, you did a good job, good job. You did a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. 6 in the morning, and soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world out of order is not a sound when you're not around. all day in your feet, hard to keep that energy. I know when it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go, and you're always in disguise, my hero. I see your light in the dark, smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Honest and selfless, I don't know if this helps it, but Good job, you did a good job, good job. You did a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Good job, you did a good job, good job. You did a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter.
Thank you, teachers. What a very wonderful song and pretty touching. And for your information, the song is originally sang by the teachers here. Thank you, teachers. Okay. Yeah, IP anniversary will mean nothing without the homecoming of the alumni. As John F. Kennedy said, the success of any school can be measured by the contribution the alumni make to our national life. Therefore, please welcome some statements from the alumni. Okay, alumni, please. Happy anniversary to Kalam Kudus International Program, and on this very special occasion, I would like to express my gratitude to all teachers and staffs and wish International Program a continued and great success in the years to come. Thank you. Happy 13th anniversary Kalam Kudus International Program. I felt really blessed to be an alumni of the international program. I'm a Christian, and to be able to combine my faith and being a Kalam Kudus student was incredible. It really built my character and my faith. My world was also expanded a lot during that time because I got to study a lot of different things. The teachers were very supportive and professional as well. Thank you, Kalam Kudus. I wish you all the best, and may you continue to foster thousands of innovative students. God bless. Hey, aku Paramas Teja, and I just want to say happy birthday to Kalam Kudus International Program. Semoga semakin diberkati Tuhan dan makin menjadi berkat buat banyak orang. Hello there, students and teachers. My name is Joshua Timothy, and I'd like to congratulate the IP program in Solo. A happy anniversary. I hope all of you can continue to strive for greater things in the future for both students and teachers. Goodbye, everybody, and God bless you all. For being a great place for us to study and share most of our previous years. We hope as IP grows, it will benefit more students to prepare themselves before stepping into universities. Here we go! Hi everyone, I'm Stephanie from Batch 7, Kalam Kudus International School. I would like to say happy birthday and hope all the best in creating the next better future generation. Thank you. God bless you. Hello there. Happy 13th anniversary for the IP program of Solo. We from the A class would like to offer you our biggest congratulations for this fantastic achievement, while also offering you our deepest gratitude for all the journey that we've shared together, the good and the bad. We cherish them all. Still, there's a long road ahead. We wish you all the best, and may you grow from strength to strength by each passing year. God bless you all. Happy 13th anniversary IP. Thank you for being such a blessing for me, especially in terms of education. I hope that IP Kalam Kudus can keep up all the good work and be a greater blessings for all the students. God bless. Happy 13th birthday IP International Program. I am so grateful and honored to be a part of the IP family, as it has taught me a lot of things, such as maturity, kindness, and most importantly, how I can really develop my relationship with Christ. I hope that IP will flourish and be more successful.
Stay safe and God bless. Hi everyone, my name is Angela. I'm a former student at Kalam Kudus and now I'm studying in the US. I just want to say happy anniversary to IP. Thank you for creating those memories with me, and thank you for helping me find my true friends. Wish you all the best! Happy anniversary International Program! I would like to thank all of the teachers for their guidance and dedications for the past few years. And we hope IP will keep on persevering during this tough time, and for all of the students who are going through difficult times and might have their exams soon, to keep on trying their best and also enjoying the rest of their time in high school. We hope you have a great year in 2021. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Hi, my name is Selva Bangani, and I want to wish the happiest 13th anniversary to IP Kalam Kudus Surakarta. And also, thank you for all that you have done for me and for so many others up to this point. I hope everyone is doing well and still doing the good work. Keep going forward, keep improving, and God bless. It's Olga here, and I just want to say happy 10th anniversary to Kalam Kudus International Program Surakarta. Words can't express my thank you for all the lessons and experience I've earned in 3 years. I wish Kalam Kudus International Program to always move forward no matter what the obstacles are. To teachers and juniors to always keep on fighting and be the salt and light of the world. God bless. Happy IP anniversary to all friends and teachers. I just want to say thank you to all IP teachers who helped me and teach me patiently, and to all of my friends who really changed my life. And I hope that in the future, IP can understand their students better and make the class environment as much convenient as possible. And I wish you many years of great achievement. Thank you. Thank you, alumni, for being the part of Kalam Kudus International Program's journey. Every journey has its own story. And today, we are going to share this story with you through a slide of videos of Kalam Kudus International Program's journey, year by year. Audience, please enjoy. We walk together, our spirit won't fade. Keep going forward, one step higher. We fight together, we are on fire till the peak of our victory. Success is not as easy as you think. It's a choice to go forward or backward. Walking in this path with only little strength against barriers of obstacles. But we are not scared, 'cause God's given us this brave heart to keep on going. We walk together. Success is not as easy as you think. It's a choice to go forward or backward. Walking in this path with only little strength against barriers of obstacles. But we are not scared, 'cause God's given us this brave heart.
to keep on going. We won't gather our story won't fade. Keep going forward one step higher. We fight together, we are on fire. Till the peak of our victory. We won't gather our story won't fade. Keep going forward one step higher. We fight together, we are on fire. Till the peak of our world, till the peak of our world, till the peak of our victory. Okay, we would like to say thank you to Samuel Wangadi and Olga Sutekno, our wonderful alumni, for participating in the video. You guys are awesome, yeah, as usual. And now, as we know that we also did a charity to Lentera Foundation. Siapa Lentera Foundation? Yayasan ini menampung anak-anak dari korban yang orang tuanya terkena HIV/AIDS. Dan Yayasan Lentera ini juga berada di Surakarta. And from the bottom of our heart, we would like to say thank you to students and parents who have contributed a lot in this event. we would also like to say thank you for the teachers and staff who have coordinated the charity event well. Thank you, teachers. And here is a video of the charity event done by the big family of Kalam Kudus International Program on Monday, November the 23rd, 2020 at Lentera Foundation. Audience, please enjoy. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes and would see you, even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So
Oke, ini kayaknya saat yang ditunggu-tunggu ya sekarang ini ya. Ini saatnya kita mau tahu siapa yang jadi pemenang di game yang kemarin kita sudah bermain gitu ya. All teams, are you ready? Ready, Wiz. Ready. Okay. Now is the time that you've been waiting for. The announcement of virtual game and will delivered by Miss Yani. Miss Yani, please. Students, this is the time we are waiting for. That is the winner announcement. We really understand that it was not easy to hold sequence of activities and to coordinate many people in distance, but we appreciate of every single effort that and your willingness to participate in our celebration. This celebration is from us and for us. And now I would like to announce the winner of 4 categories. The first categories is the yell and the costume. The winner for the yell and the costume is siapa ya? Mendeleev team. Okay. Okay, and then for the second categories is the games that we played yesterday. The winner for the games is Graham team. Okay, the winner of the yell and the games will be given a golden ticket for every members of the team. And then the third categories is the T-shirt design. The third winner is Kimi Victoria Sanjaya from IGCSE 1 will be given 50,000. And the second winner is Jessica Mulyanto from IGCSE 1 will be given 75,000. And the first winner is Kevin Raharjo from CP2B will be given 100,000. And the last categories is video iklan layanan masyarakat. The second winner is Valencia Fania from CP1 will be given 75,000. And the first winner for video iklan layanan masyarakat is Kalista Graciana will be given 100,000. The winner will be contacted by the committee for further information. And now we will see the video iklan layanan masyarakat from the winner. Hai, saya Kalista dari CP1 absen nomor 7. Hari ini saya akan memperlihatkan iklan layanan masyarakat yang bertopik tentang kesehatan. Saya akan membagikan tips-tips atau apa saja yang saya lakukan selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan saya. Tips atau hal pertama yang harus kita lakukan setelah bangun tidur adalah meminum air putih. Hal ini agar terhindar dari dehidrasi dan tubuh kita mendapatkan cairan setelah tidur cukup lama. Tips yang kedua adalah berolahraga secara rutin dan teratur. Hal ini bertujuan untuk menjaga stamina tubuh kita dan kebugaran tubuh kita. Tips yang ketiga adalah mencuci tangan kita setelah beraktivitas atau sebelum makan. Hal ini bertujuan untuk menjaga tangan kita tetap higienis dan menghindari kita dari kuman-kuman yang ada. Tips yang keempat adalah makan makanan yang bergizi, seperti daging, sayur, ikan, ayam. Hal ini bertujuan untuk membuat tubuh kita sehat dan menjaga kekebalan tubuh kita. Dengan kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita dapat memiliki asupan-asupan yang cukup. Dengan makan makanan yang bergizi pun, tubuh kita mendapatkan energi sehingga kita lebih semangat menjalani hari. Tips yang kelima adalah selalu minum vitamin secara teratur.
Karena dengan minum vitamin, kita dapat menjaga kekebalan tubuh kita dan menjaga imun tubuh kita. Tips yang keenam adalah selalu memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan jika harus keluar rumah. Nah, hal ini bertujuan untuk menetralisir terjadinya penyebaran virus. Dan jika tidak berkepentingan keluar pun, kita sebaiknya tidak usah keluar. Dan jangan lupa untuk selalu social distancing kemanapun kita pergi. Nah, itu tadi beberapa hal yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you so much, Miss Yani, for the announcement. And good luck to all winners. And thank you for all game participants. You're all doing a great job. And before we end this event, I would like to invite Jessica from CP1 to have a closing prayer. Jessica, please. Let us pray. To Father who reigns in the kingdom of heaven, thank you for making the anniversary of international program success and celebrating. You have guided the international program for 13 years. All that can happen because of your loving hand. We got a lot of knowledge and useful things during this event. I hope this event can be a provision for a useful life for us all. God is powerful. Please bless all your servants who make this event a success, both teachers and students of Kalam Kudus International Program Surakarta. Today, we want to finish this event. May you give your love and grace. So, with the increasing age of Kalam Kudus International Program Surakarta, all families of Kalam Kudus International Program Surakarta is increasingly solid, can glorify your name, and can be intentional for others. Amen. Before we end this very special occasion, we would like to invite teachers to come forward. Dear wonderful teachers, please. Please come forward. So, these are the wonderful teachers behind the scene. 2020 is a challenging year for sure. We have great challenges and great opportunities. And with your help, we will face the challenges and the opportunities together and make the next year better in our history. IP anniversary, bright, brave, breakthrough, blessed. See you! Yay! Selamat ulang tahun. Happy birthday, IP! Happy birthday to everyone! Oke, terima kasih untuk teman-teman, orang tua, guru, dan semua yang telah ikut berpartisipasi di acara ini serta ikut serta meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Ya. Dan kita akan ketemu lagi ya di IP anniversary tahun depan. Tahun depan mudah-mudahan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Stay safe. Stay safe. Selamat siang. Tuhan memberkati. God bless. Bye. Bye.